Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my video. Now, before I continue to my video, I will introduce myself. My name is Ahmad Zainal Abdisidki from TBI A class. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu alamiah dasar. Stay tuned to my video guys. Baik, langsung saja ke pembahasan kita. Di dalam ilmu alamiah dasar mencakup ilmu pengetahuan alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki dan dipelajari. Definisi ilmu pengetahuan alam menurut para ahli. Terdapat beberapa definisi yang diungkapkan para ahli terkait ilmu pengetahuan alam. Di antaranya, yang pertama itu dari Srini M. Iskandar mengatakan bahwa ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Yang kedua dari Ashley Montagu menyatakan ilmu pengetahuan alam atau sains merupakan pengetahuan yang disusun dari hasil pengamatan, studi, dan pengalaman untuk menentukan dari prinsip tentang hal yang sedang dipelajari. Untuk definisi dari para ahli yang ketiga itu dari H.W. Fowler menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi. Untuk definisi ilmu pengetahuan alam yang keempat dari Patta Bundu menyatakan bahwa sains secara garis besar memiliki 3 komponen, yaitu 1. Proses ilmiah, misalnya mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, merancang, dan melakukan eksperimen. Yang kedua, produk ilmiah, misalnya prinsip, konsep, hukum, dan teori. Dan yang ketiga, sikap ilmiah, misalnya ingin tahu, hati-hati, objektif, dan jujur. Dalam hakikat ilmu alamiah dasar terdapat komponen ilmu pengetahuan alam, dan komponen ilmu pengetahuan alam tersebut dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam sebagai produk. Yang kedua, ilmu pengetahuan alam sebagai proses. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam sebagai sikap ilmiah. Yang pertama tadi adalah ilmu pengetahuan alam sebagai produk. Sains sebagai ilmu disebut produk karena meliputi hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan para ilmuwan dalam bentuk fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori sains. Tentulah kita dalam meneliti atau mengobservasi sesuatu kejadian baik yang di alam maupun bukan, tentulah kita akan menghasilkan sebuah hasil yang seperti fakta atau konsep atau prinsip, bisa juga teori. Keempat hasil itu bisa dikatakan produk. Itulah mengapa ilmu pengetahuan alam dikatakan sebagai produk. Komponen ilmu pengetahuan alam yang kedua tadi adalah ilmu pengetahuan alam sebagai proses. Memahami ilmu pengetahuan alam berarti memahami proses, yaitu bagaimana proses mengumpulkan fakta-fakta dan memahami bagaimana menggabungkan fakta-fakta tersebut dengan cara ilmiah kemudian dipresentasikan. Tentulah dalam sebuah penelitian kita akan membuahkan hasil seperti fakta atau proses, dan fakta atau proses tersebut dikumpulkan menjadi satu dan diamati kembali atau
dipertimbangkan kembali sehingga menjadi suatu fakta yang konkret dan benar dan dapat dipresentasikan. Komponen ilmu pengetahuan alam yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan alam sebagai sikap ilmiah. Sikap ilmiah atau bisa disebut sebagai sikap ilmuwan adalah sikap yang dimiliki para ilmuwan dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan baru, misalnya objektif, jujur, teliti, bertanggung jawab, terbuka, dan sebagainya. Dalam sebuah penelitian atau observasi, tentunya peneliti membuahkan sebuah hasil yang nantinya hasil tersebut akan dipublikasikan kepada khalayak umum. Tentunya hasil tersebut harus dipertanggungjawabkan keasliannya dan kevalidannya. Oleh karena itu, seorang peneliti harus memiliki sikap ilmiah seperti objektif, jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah fungsi ilmu alamiah dasar bagi manusia. Adapun fungsi alamiah dasar ada 4. Yang pertama, memberi wawasan kepada manusia tentang konsep-konsep alam agar dapat peka. Yang kedua, dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam di dalam masyarakat sebagai the agent of change atau agen perubahan, serta peka terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah fungsi ilmu alamiah dasar bagi manusia. Adapun fungsi alamiah dasar ada 4. Yang pertama, memberi wawasan kepada manusia tentang konsep-konsep alam agar dapat peka. Yang kedua, dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam di dalam masyarakat sebagai the agent of change atau agen perubahan, serta peka terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, adanya sikap apresiasi IPA dan teknologi serta dapat mendorong. Yang terakhir atau yang keempat, mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar atau basic natural science pada pengembangan diri, ilmu, dan profesi. Selanjutnya, ciri-ciri ilmu alamiah dasar. Adapun ciri-ciri ilmu alamiah dasar ada 7. Yang pertama, merupakan disiplin ilmu yang sudah ada. Yang kedua, objek penelitian berupa gejala alam. Yang ketiga, memerlukan uji laboratorium dan uji eksperimental. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, berkelanjutan. Yang keenam, dapat dirasakan hasilnya. Dan yang terakhir, rasional.